Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak kelas 12 TLM 1, 12 TLM 2? Karena kalian sekarang sudah naik kelas menjadi kelas 12, maka belajarnya sementara ini lewat daring dulu karena situasi yang belum memungkinkan. Jadi Bapak harap buat semester ini ada peningkatan dari semester sebelumnya. Oke, nah buat daring kali ini kita akan membahas suatu materi karena kita ketinggalannya terlalu jauh, yaitu teknik isolasi dan inokulasi bakteri. Sebagai seorang analis, itu wajib mengetahui teknik atau cara dalam mengembangbiakan bakteri dan juga dalam menanam bakteri harus secara aseptik dan tidak terkontaminasi oleh mikroba-mikroba yang lain. Definisi isolasi kadang disebut juga dengan penanaman bakteri. Pengertiannya adalah suatu proses memindahkan bakteri dari alam atau tubuh pasien ke dalam media buatan supaya didapat biakan murni. Macam-macam teknik isolasi. Yang pertama itu isolasi dengan pengenceran atau disebut juga dilusi atau dilution. Ini ada dua teknik, teknik preparasi suspensi dan teknik pengenceran bertingkat. Yang pertama akan kita bahas adalah teknik preparasi suspensi. Apakah itu? Yaitu suatu teknik untuk mengambil sampel disuspensikan ke dalam aqueous steril. Artinya suspensi itu dimasukkan ya ke dalam aqueous steril. Tujuan teknik ini adalah untuk melarutkan atau melepas bakteri ke dalam air. Biar mudah nanti kita mengambil bakteri dan dimasukkan lagi ke media lain ya. Nah, ini teknik preparasi suspensi itu ada 3 ya. Yang pertama teknik pengulasan atau disebut juga dengan swab, lalu teknik pencucian dan teknik penghancuran. Ya, teknik pengulasan kita bahas yang ini dulu. Dilakukan dengan menggunakan cotton bud steril atau disebut juga dengan alat swab, itu banyak yang jualan, untuk mengambil sampel yang memiliki permukaan luas dan sulit dipindahkan, contohnya meja, kayu, batu, dinding, bahkan kulit pasien pun itu diambil dengan menggunakan cara swab. Caranya seperti apa? Kalau kalian misalnya ini ada benda, kalian cukup menempelkan si swabnya ke benda tersebut, lalu gulirkan secara ke atas atau ke bawah, atau dari ke kanan ke kiri, itu sama saja. Lalu nanti dimasukkan ke dalam air steril. Itu disebut dengan teknik pengulasan. Yang selanjutnya adalah teknik pencucian. Nah, ini ditujukan untuk melarutkan sel-sel bakteri yang menempel pada permukaan substrat yang luas dan bermacam-macam, tapi berukurannya kecil, misalnya daun, bunga, dan lain-lain. Caranya ini gampang, cuman mencelupkan misalnya bunga ini ke dalam aqueous steril. Disebut dengan teknik pencucian. Nanti si bakterinya akan ada di dalam air ini. Nah, nanti yang akan diambil adalah suspensi yang ada di sini. Yang terakhir adalah ini teknik penghancuran. Tujuannya adalah untuk mengambil bakteri yang ada di dalam suatu benda. Contohnya buah-buahan, biji-bijian, itu kan sulit. Kalau pakai dua cara ini tentu ini tidak akan bisa. Makanya kita hancurkan dulu buah-buah atau biji-bijiannya. Nanti kalau sudah hancur, nanti si bakteri ini akan terlepas. Nah, nanti yang hasil udah dihancurin ini masukkan ke dalam aqueous steril. Dan nanti yang akan diambil adalah bakteri yang ada dalam suspensi atau larutan yang ada dalam aqueous steril. Oke. Selanjutnya teknik pengenceran bertingkat. Tujuan teknik ini adalah untuk memperkecil atau mengurangi jumlah mikroba yang tersuspensi dalam suatu cairan. Misalnya, dari tadi kita kan sudah dapat bakteri,
Nah, kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Ini jumlahnya 1 mili suspensi ya. Lalu 1 mili ini kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang pertama. Ini udah ada 9 mili Aquades misalnya. Nah, nanti 1 mili yang di sini akan tercampur dengan 9 mili Aquades. Berarti ini pengencerannya 1/10. Lalu kita diambil lagi 1 mili. Dari sini masukin ke tabung reaksi yang baru yang berisi 9 mili Aquades. Berarti kan ini terjadi pengenceran, mengurangi jumlah jadi yang begitu banyak. Nah, ini berkurang menjadi pengencerannya 1/100. Dan dilakukan berulang-ulang sampai terdapat pengenceran terbesar ya, sesuai dengan pengenceran yang kita inginkan. Oke, lanjut ya teman-teman TLM. Bagaimana teman-teman merasa pusing? Gak apa-apa, wajar, karena belajar mikrobiologi kesehatan itu perlu ketelitian dan perlu pemahaman yang tidak sebentar, harus dipahami secara berulang-ulang dan dibaca lagi materinya secara berulang-ulang. Selanjutnya ya, kalau tadi kita sudah belajar isolasi bakteri, sekarang kita belajar inokulasi bakteri. Nah, apa itu? Inokulasi bakteri adalah suatu pekerjaan untuk memindahkan bakteri dari media lama ke media baru dengan ketelitian yang sangat tinggi dan juga tingkat kesterilan yang sangat tinggi. Nah, ini tujuannya jelas untuk mendapat biakan yang lebih murni lagi dan untuk memperbanyak bakteri murni. Tahapan sebelum melakukan inokulasi yang pertama itu adalah ruangan harus steril. Ya, kalau ruangannya kotor bagaimana mau dapat biakan murni, yang ada kecampur kontaminasi ya. Yang kedua adalah pemindahan pipet untuk pemeriksaan air, dan yang untuk pemeriksaan media padat itu menggunakan media biasa dengan menggunakan kawat ose atau kawat, bisa ya ose ya yang digunakan itu bisa ose bulat ataupun ose lurus. Macam teknik inokulasi bakteri itu ada 3. Yang pertama metode cawan gores atau disebut dengan strict plate. Yang kedua metode cawan tuang. Yang ketiga metode sebar atau disebut spread plate. Oke, metode cawan gores itu ada 3 teknik. Yang pertama teknik gores T, sinambung sama kuadran ya. Metode ini menggunakan ose bulat dan menggoreskan ke permukaan media dengan pola tertentu, dengan harapan pola pada ujung goresan hanya sel-sel bakteri tunggal yang terlepas dari ose dan menempel ke media. Sel-sel bakteri tunggal akan membentuk koloni tunggal yang dapat dipindah ke media-media selanjutnya supaya didapat biakan murni. Untuk teknik gores T, nanti kalian ngambil pakai ose, udah pasti osenya sterilkan dahulu ya. Ose misalnya kalian ngambil sampel dari urin, feses, cairan tubuh, atau bahkan dari koloni media yang lain, kalian ambil lalu kalian goreskan di media, boleh itu agar nutrien, agar darah, agar MC, atau agar MSA. Kalian goreskan dari ujung, ujung kiri ke ujung kanan ya. Terus lalu terakhir mengecil ya, seperti huruf T. Gampang, itu sangat gampang. Yang kedua adalah teknik gores sinambung. Ini adalah gambar media, jadi kalian gores dari kiri ke kanan ya. Tidak boleh terlalu berdempetan seperti ini. Lalu kalian gores lagi sebelah kanannya, di bawahnya, lalu atasnya. Dan terakhir mengecil seperti huruf T. Dan teknik gores kuadran juga pun sama, hanya bedanya kalau sinambung ini disambung dari sini, kalau kuadran enggak, hanya dari salah satu ujung ya kita ambil. Jadi beda antara gores sinambung dan kuadran. Oke, biar lebih paham lagi,
Bapak akan peragakan sekali lagi ya. Dalam menginokulasikan sampel itu dari bakteri, memindahkan bakteri ke media yang baru, itu yang pertama ya, ini Bapak siapin dulu, misalnya kita akan lakukan teknik Goreste. Ini media, contoh ini media agar darah, kita anggap ini media AD. Nah, kalian bingung nih, gimana cara nanamnya nih? Pertama ya, yang harus kalian siapkan itu APD udah pasti, mental juga itu harus sudah siap, ya. Dan perasaan pun juga harus siap. Maksudnya perasaan di sini adalah ketika kalian ya membuat goresan itu tidak boleh pakai tenaga yang terlalu kuat. Dan juga tidak boleh memakai tenaga dalam, nanti medianya hancur ya. Pakai tenaga sedikit pun nanti medianya, kalau kalian misalnya nanam di sini ya, nanti menggores. Kalau kalian pakai tenaga nanti si medianya akan bolong. Makanya dalam membuat goresan itu harus perlu kehati-hatian dan dengan penuh perasaan. Bukan perasaan cinta tapi dengan perasaan kehati-hatian ya. Yang pertama, misalnya ini gue tadi goreste, kalian ambil menggunakan ose ya, tadi sudah Bapak bahas. Misalnya nanti si bakterinya akan nempel di ose-ose sini. Ya, tujuan inokulasi tadi adalah untuk memindahkan bakteri dan mendapat biakan bakteri murni lagi yang murni dan banyak. Nah, caranya nanti teman-teman taruh si OC-nya dari ujung sini, dari atas ya. Posisi OC-nya seperti ini. Nanti kalian ya dari sini, maaf nih, susah soalnya nih. Tarik garis ke sini, tarik garis ke sini, ke sini. Maaf ya Bapak susah nih gambarnya nih. Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini dan terakhir dibikin huruf T. Maaf ya gambarnya jelek karena tulisan Bapak emang jelek ya. Yang selanjutnya teknik gores sinambung. Aduh, maaf ya, susah. Gores sinambung. Nah, ini media, Bapak kasih bulatan lagi. Kalian sekarang bikin sinambung, caranya hampir mirip-mirip, gampang juga. Ya, yang pertama kalian bikin goresan di sini dari atas dulu. Cet. Terus kalian sambung ya dari sini. Nah, terakhir dari juga sama dari sini disambungin set. Nah, ini Bapak contoh yang salah, ini terlalu jauh ya, ini harusnya nggak boleh terlalu jauh. Terakhir pun sama dari sini, ini nggak boleh, yang terakhir nggak boleh dimasukkan lagi ke ya tadi digores ya. Nah, ini harus dibikin huruf T. Oke, paham ya. Yang selanjut terakhir nih, ini terakhir metode gores kuadran. Kita hapus dulu. Oke, sama dibikin dulu kayak tadi. Kalian bikin goresan. Nah, nanti kalian ambil dari ujung sini. Jangan, kalau tadi sinambung kan disatuin. Kalau ini jangan, kalian ambil dari ujung sini. Ini nggak boleh diantelin ke garis yang sudah, ini nggak boleh, ya. Karena ini adalah kuadran. Misalnya gini, terus kalian ambil dari ujung sini juga. Nah, ini ambil dari ujung sini juga.
itu teknik gores kuadran. Biar lebih jelasnya nanti kita akan praktekkan di laboratorium SMKN 1 Garut. Oke, ya teman-teman, metode cawan tuang atau disebut juga pour plate ada dua teknik. Yang pertama itu mencampur suspensi bakteri dan media pada suhu 50 derajat Celcius. Jadi pertama media dulu dimasukkan ke dalam sini ya. Lalu ditambahkan suspensi, dimasukkan ke dalam sini. Lalu dihomogenisasi dengan cara diputar ya. Yang kedua adalah menyemprotkan suspensi ke dasar media, menyemprotkan suspensi ke dasar cawan, lalu ditambah media dan diaduk. Jadi jelas ya bedanya. Kalau ini media dulu, lalu ditambahkan suspensi. Kalau ini suspensi dulu disemprotkan ke daerah sekitar cawan, lalu ditambahkan media, dan terakhir sama-sama dihomogenisasi atau diaduk. Kedua cara teknik ini sudah emang gampang tapi jarang digunakan. Ya, kebanyakan teknik gores yang paling efisien dan paling gampang buat dilakukan. Ya, metode sebar atau disebut juga dengan split plate ini sama ya. Ini cuman bedanya kita menggunakan alat, kalau anak motor tahu ini adalah mirip kunci L ya. Kalau di alat lab ini namanya Trigalski. Ini harus steril alatnya. Nanti kalau suspensinya sudah ada, medianya udah ready, alatnya udah ada, nanti suspensi dimasukkan ke dalam media dan nanti diratakan dengan alat Trigalski ya. Nah ini nanti si cairannya kalian dorong dengan merata ke atas, ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Oke, ini juga jarang digunakan karena ribet dan juga jarang yang punya alat ini ya. Trigalski yang sering digunakan di lab adalah tetap metode garis atau metode gores. Oke, teman-teman TLM, yang terakhir adalah identifikasi bakteri. Apa itu identifikasi bakteri? Yaitu suatu cara untuk menegakkan diagnosa dengan menginokulasi, isolasi, dan mengidentifikasi bakteri yang diambil dari pasien. Kuncinya apa itu biar identifikasinya sukses? Yang pertama adalah pengambilan sampel harus benar. Ini harus betul-betul steril. Yang kedua adalah pengiriman sampel ke laboratorium. Tidak semua laboratorium mempunyai lab mikrobiologi. Jadi biasanya lab-lab klinik yang tidak ada lab mikrobiologinya, itu sampel hasil lapusan atau swab itu dikirim atau dirujuk ke laboratorium mikrobiologi terdekat, misalnya di Bandung ataupun Jakarta atau lab-lab besar lainnya. Lalu tujuan identifikasi bakteri itu apa? Yaitu untuk mendapatkan bakteri secara spesifik. Misalnya seseorang terkena penyakit tenggorokan atau penyakit gatal. Nah, kita ambil di swab, lalu kita periksa dengan prosedur identifikasi, lalu nanti kita akan keluar hasilnya, ke kesimpulannya itu bakteri apa yang ada pada tubuh pasien. Kriteria pengambilan bahan mikrobiologi. Yang pertama, pengambilan sampel menurut indikasi yang tepat, lokasi peradangan yang diambil tempatnya terwakili, pengambilan tanpa kontaminasi dengan cara disinfeksi terlebih dahulu. Nah, ini beberapa spesimen yang diidentifikasi. Yang pertama, spesimen luka atau disebut apus luka, apus telinga, apus hidung, apus kulit, urin, feses, sputum, dahak, uretra, darah, cairan sekret, spesimen anus, cairan tubuh, cairan otak, cairan dada, cairan perut, cairan sendi, dan masih banyak sampel-sampel lainnya yang bisa diidentifikasi. Oke teman-teman, jadi buat materi daring minggu ini itu saja. Tugas buat kalian mungkin harus cari tahu apa itu pengertian dari media transport, apa kandungan dari media transport, mengapa media transport bisa menjadi media yang digunakan untuk pengiriman. Itu harus tahu alasannya. Dan terakhir adalah
macam-macam media transport yang digunakan di laboratorium. Ya, mungkin buat daring minggu ini Bapak cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa lewat WA group atau komen di sini di bawah. Terima kasih sudah mengamati dan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.